Sudah siap Pak Victor, monggo. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Mantap. Jawabnya lancar sekali. Hari ini kita akan belajar meneruskan yang anak-anak. Ini Pak Victor bagikan screen dulu. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo, yang pimpin doa siapa? Ketua kelasnya, Mas Satrio. Monggo dipimpin. Kalau enggak Pak Victor yang mimpin loh ini. Iya Pak, siap Pak. Nah, terima Pimpin kasih Pak. Satrio. Let's pray together. Finish greeting. Good morning, sir. Good morning, student. Bahasa Inggris ya. Salam baik. Hari ini kita akan belajar di tema kewajiban hakku ya, kewajiban hak di sekolah. Kemarin anak-anak sudah belajar toh yang di kewajiban hak di rumah. Nah, sekarang coba Mbak Dewi sebutkan apa kewajiban di rumah. Membantu orang tua, menjaga adik, membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Wih, mantap sekali, rajin sekali. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dewi semuanya. Mantap ya. Hari ini tujuan kita di sekolah ya, kemarin sudah di rumah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, sebelum itu coba kita tonton dulu video berikut ini. Wah, ini videonya agak seram anak-anak ya, jadi diperhatikan baik-baik. Oh, ini gambar, kelihatan gambarnya, videonya? Belum Pak. Oh, belum ya? Belum Pak. Udah kelihatan belum sekarang? Belum Pak. Wah, belum. Wah, lama sekali ini. Coba, belum kelihatan juga? Waduh. Belum Pak Victor, kok lama sih? Oh iya, belum kepencet. Bentar, terpencet dulu ya. Maaf. Waduh. Udah tahu Pak ditungguin Pak. Ini, yang gini ini. Sudah kelihatan belum anak-anak? Proses Pak Guru. Oh, proses ya. Mohon maaf nih tadi belum terpencet. Sudah? Kok gambar Pak Victor yang di situ? Iya, sekarang ini gambar yang serem nih adik-adik. Oh iya. Ini coba lihat. Apa aja yang terlihat ini di sini? Coba. Wah, kotor sekali Pak. Kali Ada hantunya Pak kalau malam. Pasti ada hantunya itu di situ. Oh, ini judulnya ada bangunan bekas tak terawat, ada kuntilanaknya katanya. Wah, Seram kok, Bu. Banyak Itu rumput. rumahnya Pak Guru. Ya. Rumahnya Pak Guru itu ya? Oh, iya bukan. itu pasti ada ularnya loh Pak itu Pak. Kalau kayak gitu. Iya, seram toh. Coba kalau sekolah anak-anak kayak gini mau enggak? Iya nggak mau. mau Pak. Itu yang belakang lebih serem lagi ya Allah. Iya, duduk digigit ular. Wah, berbahaya sekali. Tuh, ini sekolahan kayak gini nih biasanya tidak terawat ya anak-anak. Biasanya jarang dibersihkan. Kalau jarang dibersihkan terus banyak sampahnya. Kalau udah banyak sampah terus ada apa lagi kira-kira ini di sini? Banyak rumput. Ada hantunya Pak. Banyak rumputnya, iya. Oh, hantunya. Banyak hewan liarnya Pak. Iya, betul banyak hewan liarnya. Kalau Ada banyak hewan harimaunya, liarnya Pak. bahaya nggak untuk belajar di sekolah? Pak, Bahaya kita Pak. Bahaya Pak, nanti saya nggak mau masuk Pak. Kalau nggak mau masuk soal kayak gini nih. Alasan, Pak. Memang keset ya, Iya, Pak. enggak ada yang keset anak-anak Pak Victor. Kan sekolah kita nggak kayak gitu Pak. Oh iya, udah kelihatan serem toh. Udah ya, Pak Victor hentikan ya. Wes dua. Nggak bisa bubuk nanti di rumah. Ya, Nah, sudah. Sekarang kita lihat video satunya lagi. Nah, ini dia video Itu sekolah siapa? SDN 35 Gambiran. Ini sekolah teman Pak Victor ini. Nah, kok belum terplay ini? Nah, ini contoh sekolah yang kedua. Kalau tadi yang berantakan, anak-anak nggak mau toh belajar di sana? Nggak mau, Pak. Nah, ini Nggak mau. Tidak Iya. mau. Nggak mau. Pak Victor juga nggak mau ngajar itu serem ya. Nah,
Ini sekolah satunya, terlihat ramai. Ada sampahnya enggak ini di lapangannya? Ya ini bersih. Bersih, Bersih Pak. Pak Ini ada sekolahnya. cilok, Pak. Betul. Kok lihat-lihatnya lo cilok. Pak Wito jadi lapar. Ya nanti istirahat beli cilok kita bareng-bareng. Oke, Pak. Dijajanin Pak Dijajanin. Ya, nanti kalau dapat nilai paling bagus Dokter jajanin. Nah, Yeay, ini ada sekretariat ayo UKS-nya. Ini ada anak. Itu ada acara apa, Pak? Enggak ada acara apa-apa, ini cuma kumpul wali murid. Ini tangganya rapi, bersih. Tuh, anak-anak mainnya santai toh, tuh di tangga tidak ada sampah sudah. Coba bayangkan kalau di tangga banyak rumput kayak tadi, serem toh? Gatel, Pak. Iya, gatel, nggak nyaman juga. Tuh, ada. Tuh, bahkan di tamannya aja dikasih jaring, biar ikannya nggak keluar. Tuh, ruang kelasnya ada kantinnya, bersih, tidak ada sampah. Kita percepat ya, biar nggak terlalu lama ya. Ini ada di koridornya, tuh banyak bunga-bunganya. Ada sampahnya nggak ini? Tidak, Ada Pak. toh? Ya. Di dalam kelas kelihatan bersih, bagus. Itu yang bersih-bersih siapa, Pak? Wah, itu siapa yang bersih ya? Ya nanti. Penjaga sekolah Pak. Namanya Wah, Pak anak Wono, penjaga. Pak. Penjaga sekolahnya Pak Wono. Bapaknya Wono. apa ya? Itu Pak Desanya itu. Ya, udah tuh koridornya bersih. Nah, ini juga sudah ya, udah lihat ya, kira-kira ya. Sekolah yang bersih seperti apa, sekolah yang tidak bersih seperti apa. Nah, sekarang anak-anak nanti akan bentuk kelompok. Kelompoknya yaitu bikin kelompok berempat-empat ya. Nanti Pak Mas Lanang sama teman-temannya, nanti Mbak Niken sama teman-temannya berempat juga, nanti ada Mbak Dewi sama teman-teman. Yuk dibuat kelompok dulu. Nanti setelah itu kita presentasi sambil membuat kelompok, nanti akan Pak Victor datangi satu-satu kelompoknya. Sudah, kalau sudah buat kelompok, ya sekarang tugasnya dua. Yang pertama, apa hakmu di sekolah? Yang kedua, apa kewajibanmu di sekolah? Tahu nggak hak itu apa anak-anak? Sesuatu yang harus kita dapatkan Pak. Wih, Yang kok pinter sekali. yang boleh diminta, Saya ranking Pak. 1 Pak. Wow, ya coba Mas Anang mau. Sombong, Pak Bayur sukanya sombong, Pak. Iyalah. Nggak apa-apa. Tapi jangan kebablasan ya. Coba Mas Lanang apa yang kamu tahu tentang kewajiban? Itu Pak yang boleh diminta, Pak. Itu hak toh. Yang Oh, kewajiban kewajib- apa yang kewajiban? Kewajiban berarti yang Saya, Pak, diberikan, saya. Pak. Nah, harus Nanti dikerjakan. dulu, saya dulu. Yang Ya, dilaksanakan satu-satu dulu. Mas Lanang dulu. Yuk, apa kewajiban? Kewajiban yang dilakukan, Pak. Yang harus dilakukan. Dilakukan. Oh iya, betul sekali. Coba Mbak Septiana apa tadi, Mbak Septiana? kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, Pak. Betul sekali, sesuatu yang kita laksanakan. Nah, tadi kan kita sudah melihat itu sekolah-sekolah yang kotor dan yang bersih. Nah, sekarang kira-kira yang harus melaksanakan kebersihan sekolah itu siapa anak-anak? Apakah Bapak Ibu guru, anak-anak, Tukang apa kebun, penjaga Pak. sekolah? Penjaga, Pak. Penjaga Pak. sekolah, Pak. Jaga sekolah, ya orang maduk jaga sekolah, ya nggak cukup. Semua, Pak. Iya, Kan sebentar kita belajar, Pak. Soalnya Satrio nggak pernah piket, Pak. Wah, lah itu besok Pak Victor urus Pak, Mas Satrio ini. Lah aku udah bayar kok, Pak. Sekolah sekarang gratis ya Mas Satria. Satrio itu mesti berangkatnya siang loh, Pak. Itu tuh nggak pernah piket, Pak. Panas Satrio mana sekelompok sama aku piketnya. Oh iya, katanya ngompol juga kemarin ya Mas Satrio ya. Wah, lah ini. Ini Satrio ini. Iya, sekarang coba anak-anak. Adakah tugas piket di sekolah? Ada, Pak. Ya, aku hari Nah, Kamis, Pak. Saya hari betul, ini berarti ada. yang bisa menjaga kebersihan kelas salah satunya siapa? Adalah anak-anak. Apakah Bapak Ibu nggak pernah membantu piket? Pak Guru nggak pernah nyapu, aku nggak pernah lihat nyapu, Pak. Iya, Pak. Nggak pernah piket, piket. Yang nyapu Pernah cuma nyapu. Pak penjaga toh.
Oh iya ya, jadi Bapak Ibu guru membersihkannya setelah kalian pulang. Jadi kalian piket, udah Bapak Ibu guru membersihkan kembali bagi yang belum bersih seperti itu. Kemudian selain piket, apa cara menjaga kebersihan lagi di sekolah anak-anak? Membuang sampah. Membuang sampah di tempatnya. Wih, kok sudah pada pinter-pinter ini? Oh, iya, Sudah pada jelas, Pak. belajar di rumah ya? Ranking 1 semua paksa kelas. Wah, mantap, mantap. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Wah, berarti yang kedua Pak Victor nih, semua ranking 1. Ya, sudah. Kemudian setelah piket rutin, kemudian menjaga kebersihan dengan tidak buang sampah sembarangan, kira-kira apa lagi yang kalian lakukan biar sekolah tidak kotor? Kalau ada teman buang sampah, apa yang kamu lakukan? Menegur. Menegurnya, Pak. Menegur. Dimarahi, Pak. Denda, Pak. Jangan buang sampah sembarangan. Denda Oh aja, Pak. iya, pinter ya. Nanti tak laporin Pak Victor kalau buang sampah sembarangan. Iya, nanti Pak Victor buang. Nah, sudah ya, itu berarti merupakan kewajiban kamu di sekolahan dalam menjaga kebersihan. Berarti yang harus kamu lakukan salah satunya adalah piket, kemudian menjaga kebersihan. Kalau ada teman yang tidak menjaga kebersihan, kamu ingatkan, itu kewajiban di sekolah salah satunya. Nah, nanti anak-anak di kelompok juga membuat seperti itu ya. Nah, sekarang ini masalah anak-anak. Hak itu apa? Hak itu yang tadi sudah disebutkan sama Mas Lanang, sama Mbak Niken, dan lain-lain. Hak itu sesuatu yang bisa kamu terima atau kamu harus terima. Nah, sekarang hakmu di sekolah itu apa aja, anak-anak? Apakah hak membayar? Bayar sekolah? Belajar buku? sama Pak Victor. Betul, pinter belajar salah satunya. Apalagi kira-kira hakmu di sekolah? Mendapat uang jajan. Dilindungi Wah. sama Bapak Ibu guru. Iya, saya ini yang bilang mendapat uang jajan siapa itu? Itu Saya Pak. Anak, hakmu. Pak. Nggak Saya pernah mau dikasih dikasih uang uang jajan. saku dia. Iya, itu hakmu di rumah itu bukan sekolahan. Oh. Jadi kalau di sekolahan itu ya salah satu hakmu adalah mendapatkan pembelajaran, diajar oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba dibuat kelompok dulu, nanti didiskusikan kira-kira apa saja hak dan kewajibanmu di sekolah ya anak-anak. Yuk dibuat kelompok sesuai yang tadi sudah dikumpulkan. Dikasih waktu berapa menit anak-anak biar selesai. 10 menit cukup ya? Iya, Pak. Ya, nanti soalnya presentasi. Ya, monggo dibuat kelompok dulu sambil Pak Victor setelkan video. Wah, nggak usah, Ding. Nanti videonya serem lagi, anak-anak takut lagi. Saya mau lihat, Pak. Video apa sih, Pak? Oh, jangan. Jangan lah, Pak Victor takut. Untuk pelajaran depan saja. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, yuk siapa yang mau presentasi dulu? Oh, Mas Lanang, yuk maju. Siap, Pak. Ya, sudah, Mas Lanang sudah selesai. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok Mas Lanang. Kemudian kelompoknya Mbak Diana, monggo maju lah Mbak Diana. Iya, Pak. Sudah, ya, Pak. Sudah ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Mbak Diana. Nah, yang terakhir nih. Kelompoknya Mbak Septiana. Maju Mbak Septiana yuk, sak kelompok. Siap, Pak. Saya maju. Iya. Sudah, Pak. Iya, terima kasih Mbak Tepuk Septiana. tangannya mana, Pak? Oh ya, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, ini selanjutnya anak-anak, Bapak Victor akan kasih nilai yang bagus, langsung nilai 100, 100 bagi yang bisa menanggapi atau memberikan masukan untuk kelompok-kelompok sudah maju. Ayo, yang pertama siapa dulu yang mau menanggapi? Saya Pak Guru. Oh ya, Mbak Aprilia, monggo. Wah, langsung nilai 100 ini nanti. Tadi waktu Septiana maju, suaranya kurang terdengar Pak Guru dari belakang. Oh ya, terima kasih Mbak Aprilia. Wah, langsung 100 buat nambah nilai. Siapa lagi? Tepuk tangan jangan lupa. Siapa lagi yang berani? Ayo memberikan tanggapan. Sudah, tidak ada yang berani nih. Ini nanti nilai 100-nya buat siapa ini? Punyanya Diana tadi, Pak.
Siapa? Evi, Pak. Oh ya, Mbak Evi, monggo Mbak Evi. Tadi Apa? punyanya Diana dicampur-campur antara hak sama kewajibannya, Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Evi. 100 buat Mbak Evi, tepuk tangan. Nanti jajan cilok sama Mas Lanang di depan nanti. Ya, sudah maju semuanya. Nah, sekarang kita coba jadikan satu anak-anak ya. Kira-kira kewajiban dan hakmu di sekolah itu apa saja? Nah, ini Mbak Vito udah ketik tadi hasil dari presentasi kalian. Kewajiban kalian di sekolah dan hak kalian sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Di sekolah kalian dapat pelajaran enggak? Iya, Pak. Dapat, Ya, Pak. betul. Pelajaran yang kalian sukai apa di sekolah? Yang diajarin sama Pak Victor. Iya, Waduh. semuanya suka. Wah, ini anak-anak sudah suka gombal ini. Banyak nonton Lapor Pak ini kayaknya. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan berlaku. Nah, fasilitas sekolah itu apa saja? Coba, ada yang tahu nggak? Bapak kasih contoh satu. Buku, Pak, buku. Oh iya, Pak, sudah. komputer. Meja sama kursi, Pak. Perpustakaan. Ya, Kamar mandi, mantap. kamar mandi. Nah, betul juga. Wah, sudah pada tahu, Pak. Tapi kamar mandinya pesing. Oh, tuh Mas Lana nggak pernah nyiram kayaknya. Nanti dikasihkan aja. Bukan bersihkan toilet. Selanjutnya, mendapatkan bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah dihadapi. Jadi, anak-anak kalau ada masalah di rumah, kalau dinakali Mas Lanang, dinakali Mbak Septiana, nanti bisa lapor Bapak Ibu Guru, akan Bapak Ibu Guru bantu. Bantu apa? Bantu membimbing menyelesaikan masalah, bukan terus bantu nyeneni Pak Lanang atau Mbak Dewi. Selanjutnya, mendapatkan laporan balik dari proses pendidikan yang diikuti. Ini dari orang tua kalian. Jadi kalau kamu di sekolah ada apa-apa, terus Pak Vito terlalu galak, nanti tinggal lapor Bapak Ibumu. Bapak Ibu, Pak Vito galak banget. Nanti dianu ya, tolong dikasih tahu ya. Nah, nanti Pak Vito dapat kasih tahu dari orang tua anak-anak. Kemudian kewajiban di sekolah apa saja? Saya Pak Vito tunjuk untuk baca ini. Udah pada bisa baca belum nih? Udah kelas 3, nek belum bisa baca, bahaya ini. Kewajiban sekolah coba Mbak Evi dibaca nomor 1 apa? Ayo kaget toh. Evi mainan terus. Iya. Evi gosip terus, Pak. Iya, Evi coba. nggak dengar Itu mainan suaranya. saya, Pak, diambil, Pak. Ya. Dibesarkan suaranya Mbak Evi coba apa saja. Waduh, ya udah kayaknya Mbak Evi baru gak enak nih suaranya. Coba diganti siapa ya? Mbak Umu. Ya, Pak. Kewajiban Yang sekolah apa pertama, saja? Nomor 1. mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Oh iya, betul. Oh, bu. Sudah. Nomor 2 coba Mbak Septiana, Pak. Memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Wih, pinter. Ini bintangnya ini coba. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Nah, contoh kegiatan yang nggak mengikuti sekolah apa? Mas Lanang, ayo Mas Lanang apa? Ikut upacara, Pak. Wih, upacara? Ya, apalagi tuh? Selain upacara. Apa, Pak? Ikut Piket, Pak. pelajaran. Piket di kelas, Pak. Piket di kelas, betul. Nanti yang lain, gantian ya. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Jadi, hadir sebelum bel dibunyikan. Ayo, Mbak Aprilia, belnya jam berapa? Jam 7, Pak. Ini udah mau bel istirahat, Pak. 6 menit lagi. Oh, iya. Ya, bentar lagi Ayo, istirahat. Pak, Yang buruan, Pak. Kita ciloknya udah datang, Pak. Ayo Pak, beli Iya. cilok Pak. Jarumnya Ya, udah nanti di yang angka dapat 10, cilok Pak. baru 2 orang yang tadi bisa jawab nih. Cilok selanjutnya ya. Nomor 4 yang bisa baca siapa? Ayo. Saya, Pak, Ya, Mbak Diana apa nomor 4? memberikan keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada saat tidak masuk sekolah. Kalau tidak masuk sekolah, kita harus izin, Pak. Tidak. Oh iya, wah mantap. Mbak Diana dapat nilai 100 sama nanti dapat cilok. Khusus hari ini ya ciloknya ya. Besok ganti, jangan cilok lagi. Pak Victor bosen. Lanjut. Nomor 5, mengikuti upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan di mana anak-anak? Di lapangan. Halaman sekolah.
Iya, betul. Kewajiban nomor 7. Coba Mbak Septiana dibaca, Mbak Septiana. Tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kayak Mas Lanang kebelet pipis, jangan langsung melayu kabur keluar kelas. Izin dulu sama Bapak Ibu guru ya. Ya Mas Lanang ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya siapa ya yang belum ya? Siapa yang belum selanjutnya ya? Nomor 8. Saya Pak. Oh, siapa ini? Mas Satrio ya. Satrio, Pak. Iya. Mas Satrio Ulangan coba. itu mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah, Pak. Iya, betul. Tesnya apa aja Mas Satrio? Ulangannya apa aja? Ada ulangan apa biasanya? Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir, Pak. Nggih, betul, ada 3 ulangan biasanya, ulangan harian, ulangan tengah semester, sama ulangan semesteran. Kalau tambah 1 lagi ulangan semester, ada semester 2 kenaikan kelas. Ya, kemudian nomor 9 kita harus pakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Jadi jangan aneh-aneh seragamnya ya, seragamnya sesuai ketentuan anak-anak sekolah. Yang terakhir, menjaga penampilan dengan rambut rapi dan berpakaian sopan. Rambut rapi itu ya gimana? Jadi kalau laki-laki ya jangan terus rambutnya gondrong. Nanti kalau gondrong banyak kutunya nanti. Kalau banyak kutunya gatel-gatel, nggak rapi dan nggak enak dilihat oleh Bapak Ibu guru. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya nanti akan Pak Victor bagikan tugas untuk anak-anak ya. Nanti tugasnya dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan kita coba dari awal tadi tentang sekolahnya. Jadi yang pertama, kegiatan di rumah itu anak-anak juga punya hak dan kewajiban di rumah. Haknya diantaranya adalah hak untuk makan, untuk minum, untuk tidur, dan untuk mendapat kasih sayang. Sedangkan kewajiban di rumah apa aja tadi? Kewajibannya membantu orang tua, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Karena ini kewajiban di rumah sudah kemarin, sekarang kewajiban sekolah anak-anak seperti yang barusan kita diskusikan. Kewajibannya yaitu ya berpakaian rapi, kalau keluar kelas izin pada orang tua, izin pada guru dan lain sebagainya. Kemudian haknya yaitu mendapatkan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, hak yang paling kewajiban yang paling sulit di sekolah itu adalah satu, yaitu menjaga kebersihan. Ini contoh lagi sekolah yang tidak bersih kelasnya ini. Tuh, bisa dilihat ini jarang disapu ini. Apa yang kelihatan di sini lantainya? Kotor, Kak. Kotor sekali itu. Kotor sekali. Ini kalau lari-lari di sini bisa gimana ini lari di sini? Ini bisa kepleset kalau nanti. Iya, bisa jatuh. Yang kedua, bisa juga nanti ada penyakitnya. Apa penyakit yang disebabkan oleh debu biasanya atau lumpur? Penyakit kotor, Pak. Diare, Pak. Diare. Iya, betul. Bisa diare, bisa gatal-gatal. Nah, itu kayaknya habis kebanjiran kelasnya. Iya, habis kebanjiran. Jadi habis hujan, kemudian kelasnya banjir. Atau ini juga biasanya tahu gedibal ada di sepatu anak-anak yang kemudian terus masuk kelas tanpa keset. Wah, ini terus menjadi kotor-kotor seperti ini. Itu termasuk kewajiban kalian menjaga kebersihan kelas. Nah, ini salah satu contoh kelas yang bersih. Tadi udah kita lihat di video. Ini kelasnya kelas yang bersih, tidak ada kotorannya sampai nggak ada muridnya ya anak-anak. Ini berarti sudah pulang nih muridnya. Ini bukan kelas yang serem tadi. Nah, ini juga gambar kelas yang bersih. Jadi anak-anak nanti perlu menjaga kebersihan juga supaya kelasnya tetap bersih dan nyaman. Lebih suka kelas bersih atau kelas kotor anak-anak? Bersih. Bersih, Pak. Bersih, Pak. Iya, kita ulang sekali lagi ya, tak ulang-ulang berkali-kali nih biar anak-anak paham dan juga biar kita semakin hafal loh kayak untuk menjaga kebersihan berarti sekolah harus selalu dibersihkan. Jadi ini setidaknya disapu. Yang kedua jika masuk kelas juga tidak membawa sampah. Kalau mau buang sampah juga buang sampah di tempat. Nah, selanjutnya Pak Victor bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Sudah diterima semuanya? Sudah, Pak. Oh, ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Victor akan coba
panggil 1 anak, 2 anak untuk Pak Vitor tes apakah tadi sudah masuk belum ya, sudah diperhatikan belum ya, sudah paham belum ya. Coba siapa yang mau maju? Sambil mengerjakan. Kalau nggak ada Pak Vitor tunjuk atau ada yang mau maju? Saya, Pak. Ya, wah edan. Mantap ini Mas Satrio ini aktif sekali. Ya Mas Satrio maju dulu. Nah, Pak Vitor tanya Mas Satrio sekarang. Ya. Kewajiban di sekolah Mas Satrio apa saja? Membayar itu Pak buku, Pak. Kalau Bayar buku. Ya. Ya, Apa Pak. lagi? Itu Pak, datang ke sekolah tepat waktu, Oh ya. Satu lagi apa lagi? Biar pas 3. menjaga kebersihan Iya, di lingkungan bagus, sekolah. Mas Satrio. Sekarang haknya apa? Coba haknya di sekolah. mendapatkan kasih sayang dari Pak Guru, Waduh, so sweet. Ya, bagus. Satu lagi apa? mendapat pelajaran dari Bapak Ibu Guru, Iya, mendapat fasilitas betul. Pak, Iya, belajar. betul. Fasilitas apa saja berupa fasilitas belajar ya, buku ya. Makasih Mas Satrio. Tepuk tangan dulu untuk Mas Satrio. Wah, mantap. Ini sekali lagi, sekarang yang perempuan. Ayo, siapa yang perempuan? Oh, tidak ada? Oke, Pak Vito tunjuk aja. Mbak Nikan, yuk maju Mbak. Cepat. Maju. Ya, Ya, ke Pak. depan. Coba sebutkan 2 hak siswa di sekolah apa saja. Belajar. Satu lagi. Baca di perpus. Iya, pinter. Kewajibannya apa? Satu lagi kewajibannya. Piket. Iya, satu lagi. Kalau nggak berangkat, izin Pak Guru. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Mas Satrio dan Mbak Niken. Ya, gitu ya anak-anak. Diingat-ingat nanti di rumah jangan lupa hak dan kewajibannya dilaksanakan. Kewajiban bantu orang tua. Kalau di rumah membantu Bapak Ibu. Nah, kalau sekolah sama haknya apa didapatkan dan kewajibannya jangan lupa piket dan lain-lain. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dikumpulkan terus kita kemudian berdoa dan istirahat. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus Bapak Ibu mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dan dari tadi udah ada yang ya. Monggo Bu Umi. Enggak. Yang pertama ini ya, pesannya sudah bagus ya Bapak sebagai guru kelas 3 ya Pak Victor ya. Bu, kelas 3 betul. Iya, sudah menurut saya sudah bagus sekali begitu, meskipun bapak-bapak biasanya kan suka kaku begitu ya, tapi tadi seru gitu. Jadi apapun yang diberikan oleh misalnya Pak Victor mampu untuk tektok gitu lah. Jadi kemudian untuk catatan di saya tadi yang pertama untuk di kelompok, kalau saya itu lebih sependapat kelompok siswa itu dibantu ditentukan oleh guru untuk menghindari ada siswa-siswa yang biasanya itu terpinggirkan gitu, ada yang nggak mau sama dia gitu, atau anak-anak itu kan udah mulai maunya tuh sama teman-teman CS-nya aja gitu. Kemudian yang kedua itu untuk materinya Bapak, ini kan tentang dan kewajiban. Kalau saran dari saya lebih dikaitkan gitu antara hubungan kewajiban sama haknya. Semisal, kenapa sih kita harus banget gitu melaksanakan kewajiban, semisal menjaga kebersihan gitu. Kan kalau misalkan tadi itu saya belum melihat kalau dihubungkan kalau si itu tidak melaksanakan kewajiban, anak itu tidak akan mendapatkan haknya untuk belajar dengan tenang begitu ya, dengan lingkungan yang bersih. Kemudian tadi saat ada siswa yang bilang kalau kamar mandinya bau pesing, begitu kan kita menyebutkan betul. yang lain begitu ya. Mungkin sebaiknya disambungkan lagi ke materi pembelajaran bahwa ya itulah salah satu akibat atau dampak kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita yang mengalami kerugian juga kita. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Ya. Terima kasih. Mantap Bu. Jadi yang pertama tadi kelompok ditentukan oleh guru ya Bu, biar supaya anak-anak bisa rata. Yang kedua materi kewajiban hak dikaitkan lebih erat lagi Bu ya. Matur Bu. Selanjutnya Bu Dewi, monggo Bu Dewi.
Ya, terima kasih Pak Victor. Di sini saya mau menanggapi mengenai PPT ya Pak ya. Karena PPT itu kan sebagai media. Jadi mungkin untuk kedepannya PPT-nya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika pembelajaran itu runtut Bapak. Tidak seperti ini tadi kan sempat pindah ke slide atas, nanti kembali ke bawah, nanti ke tengah, ke atas lagi. Nah, kalau kita sudah tampil di kelas itu kan biasanya kita tampilkannya itu kan pakai apa namanya? Yang slideshow itu ya, yang besar itu toh. Nah, itu kan kita agak kesulitan kalau menentukan mau naik lagi atau turun lagi. Mungkin nanti bisa ditata ulang lagi. Kemudian mungkin ini Bapak tadi keceplosan ya. Waktu Pak Satrio mau presentasi atau apa tadi. Keceplosan itu. Ini kan tadi keceplosan mengucapkan kata edan. Nah, itu mungkin sebagai warning buat kita ya. Takutnya nanti kata-kata yang seperti tidak enak didengar itu nanti ditiru oleh anak-anak. Mungkin bisa diganti dengan wah atau wow gitu aja Pak. Sebagai rasa kagum karena Pak Satrio sudah berani maju ke depan seperti itu. Terima kasih. Tapi untuk lebihnya sudah bagus Pak karena anak-anak tadi kan rame tapi Pak Victor sudah mampu mengelola kelasnya seperti itu. Terima kasih. Matur budaya tadi yang pertama Bu ya, tadi yang PPT-nya Bu ya. Iya tadi PPT-nya maaf masih naik turun tadi kurang. Grogi kadang suka lupa Bu, jadi naik turun besok akan saya atur lebih baik lagi supaya bisa biar mengalir. Yang kedua pemilihan katanya Bu ya. Mohon maaf saya kadang-kadang keceplosan karena banyak bergaul sama anak juga kadang-kadang ikuti kita siap nanti akan saya perbaiki lagi dengan kata-kata yang lebih bersahabat bagi anak-anak. Monggo selanjutnya Bapak Ibu atau Pak Bambang. Bu Diana, monggo Bu Diana. Nggih. Saya mau memberi masukan saja ya Pak Victor untuk pendahuluan. Untuk pendahuluannya tadi kan belum ada yang kayak menyanyikan lagu nasional untuk melatih siswa begitu ya Pak. Atau mungkin bisa diajak untuk mengucapkan Pancasila kan juga bisa. Terus untuk di kegiatan intinya itu tadi kan ada pada waktu kegiatan inti anak-anak sempat diam begitulah itu mungkin kan sudah mulai bosan begitu Pak, bisa diberikan es briefing begitu saja Pak Victor. Untuk yang lain sudah bagus menurut saya. Ya, Mantul Diana ya pendahuluan Bu nggih lagi kok aja belum saya kasih lagu nggih. Padahal di rencana sudah ada, mohon maaf Bu ini kelewatan tadi. Yang kedua kegiatan inti juga saya sebagai nggih. Nanti saya coba saya sebagai. Terima kasih Bu. Selanjutnya ya Pak Lanang, monggo Pak Lanang. Wah ini. Ya. Terima kasih Pak Victor. Mohon maaf di unmute dulu Pak. Ini nanti suaranya masuk ke rekaman semuanya. Putra-putri panjenengan rame banget di belakang. Bukan saya Pak. Bukan. Mohon maaf Pak Victor. Tadi soalnya ada suara yang rame banget masuk ke rekaman. Jadi Pak Victor tadi pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya melihat itu jenengan itu sebagai sosok guru yang humble sama anak-anak. Jadi kadang-kadang memang mengeluarkan celotehan-celotehan yang keren, mantep. Kadang-kadang keluar yang kalimat-kalimat yang tidak pas nih Pak, kayak edan gitu kan. Padahal kita itu kayak memberikan kita salut ke anaknya. Nah ini yang saya garis bawahi itu yang kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya baik Pak. Jadi guru yang humble, suka memberikan itu kan kayak reward juga buat anak. Kalau diberi contohkan kayak gitu anak juga suka. Tapi harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kata-kata yang sebenarnya sih nggak terlalu kasar tapi kurang pas saja kalau dikeluarkan oleh kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Kalau dengan teman-teman sih nggak masalah. Tapi kalau dengan siswa kayaknya kurang etis saja gitu Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya matur Pak Anang seperti tadi Bu Dewi kata-kata yang dikeluarkan tuh Pak mohon maaf kadang-kadang kelepasan Pak besok perlu saya perbaiki lagi supaya tidak kelepasan hal yang kayak gini. Mau salajengipun dari teman-teman atau dari Pak Bambang? Mungkin dari teman-teman masih tidak? Kalau tidak ada langsung ya Pak Victor. Waktunya kelebihan 2 menit Pak Victor. Waktunya kelebihan 2 menit. Silakan memanajemen waktunya yang harus hati-hati. Yang pertama, yang kedua
tadi sudah disampaikan beberapa temannya masukan-masukan yang harus Pak Victor perbaiki. Baik itu tadi masalah bahasa, ya keceplosan, cuman kan karena ini kan pembelajaran ya, apalagi ini pembelajaran yang memang kita dibutuhkan penilaian di situ. Jadi hati-hati sekali. Itu yang terus untuk yang lainnya saya kira untuk pendahuluan tadi untuk yang awal itu tujuan pembelajaran, terus presensi tadi sudah belum Pak Victor? Sampun Pak, sampun. Presensi sudah, cuman lagu nasional ya karena pembelajaran PPK atau P3 itu nanti juga itu wajib sekarang ya, wajib dilakukan. Terus tujuan pembelajaran, kegiatan persepsi, kegiatan yang harus dilakukan itu walaupun itu kita tayangkan dengan berbagai media, silakan itu tetap harus ada karena di situ ada penilaian untuk yang nanti video pembelajaran lebih lengkap, penilaian untuk untuk PPL itu lebih lengkap, untuk UKIN itu lebih lengkap, tidak seperti yang untuk peer teaching seperti ini. Jadi ada urut banyak sekali sampai berapa poin itu untuk yang UKIN-nya nanti di video pembelajaran. Jadi harus urut semuanya. Terus yang perlu saya tambahkan untuk komunikasi Pak Victor ya, komunikasi hati-hati. Kita seorang guru ya, memang boleh kita komunikasi dengan anak itu banyak dan sebagainya, tetapi kita harus bisa karakter kita seorang guru supaya apa, nanti jangan sampai nanti kita diremehkan oleh si anak itu sendiri ya. Tadi komunikasi Pak Victor kan masih banyak bercanda, banyak tertawa dan sebagainya, itu memang kita boleh melakukan itu. Memang sekarang dilakukan seperti itu, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita sebagai seorang guru nanti dilecehkan oleh anak. Ya, karena apa? Karena anak sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu penghargaan terhadap guru itu luar biasa. Tapi kalau sekarang kalau kita dalam berkomunikasi memang oke, enggak masalah yang disampaikan, tetapi kita harus bisa mana yang harus kita jadi seorang guru, mana yang harus kita jadi seorang sahabat anak. Anak tidak takut, tapi juga anak akan menyegani seorang guru. Itu penting. Ya, penting dalam berkomunikasi dalam pembelajaran. Itu yang utama yang mungkin saya sampaikan ke Pak Victor. Oke. Terus untuk komunikasi lain tadi sudah komunikatif, ada beberapa yang tadi mungkin kelewat karena saking asiknya Pak Victor menyampaikan. Ya, grogi Pak. Ya. Terus misalnya tadi waktu presentasi tadi Bapak Ibu yang lain untuk presentasi silakan anak menyampaikan presentasi, silakan walaupun hanya satu kalimat, satu pertanyaan saja. Misalnya ada 5 pertanyaan, satu pertanyaan saja yang dibacakan. Jangan presentasi si A belum apa-apa, udah selesai, ganti kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi silakan walaupun hanya satu pertanyaan yang dijawab oleh anak. Ya, kalau gambar ya tinggal ditampilkan saja gambarnya di depan yang presentasi, itu tetap harus ya, harus. Jadi misalnya ada 5 pertanyaan hanya satu saja, sudah selesai Pak. Oke, tapi ada satu yang tersampaikan dulu ya, jangan baru maju sudah turun lah. Apa isinya? Ya minimal satu saja yang dibacakan, lainnya tidak usah dianggap sudah selesai. Nah seperti tadi kan berarti pre-memori ya, kan pre-memori kan seperti itu. Tapi belum menyampaikan sudah pre-memori, lanjut lah. Itu kemarin yang dibahas Pak Nur juga sama, tidak pre-memori tetapi dilakukan tetapi sepotong, hanya sepotong. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi pada saat presentasi silakan hanya sepotong, tidak lengkap. Misalnya satu pertanyaan saja yang yang disampaikan. Itu. Ujian sudah
tadi kerja kelompok diberi kebebasan untuk menjawab. Ya, tadi wis dibahas sebelum kelompok Pak Victor wis ngureke sih. Nah, menguraikan dulu silakan biar penjelasannya saja yang diuraikan. Silakan anak biar menjawab sendiri ya, menjawab sesuai dengan ide anak. Itu kan setiap anak kan punya ide masing-masing, kalimatnya juga masing-masing, tetapi intinya biasanya sama. Jadi silakan diberi kebebasan anak untuk menuangkan idenya dulu ya. Kita tidak usah membatasi dulu, tetapi biarkan anak dituangkan idenya dulu, baru nanti pada saat presentasi baru nanti disimpulkan. Tadi Pak Victor sudah menyimpulkan di akhir. Nah, biarkan anak menyampaikan idenya dulu. Itu terus. Oke, saya kira itu dari tadi sudah komunikasi, tidak kita karakter antara guru dan siswa. Tadi silakan hati-hati ya Pak Victor, karena jangan sampai nanti anak keladruk ya, kedarung nanti seperti temannya sendiri. Jadi nanti harga diri seorang guru nanti akan hilang. Gitu. Karena itu juga anak-anak sekarang harus butuh penghargaan terhadap guru. Bukan kita pengen dihargai, tapi kita jangan ditakuti, tapi disegani. Oke, jadi ketemu, halo Pak, nah itu kan disegani. Tapi kalau ditakuti, ketemu saja akan pergi, akan ngumpet dan sebagainya. Itu ternyata perlu juga kita terapkan. Jadi Pak Bambang di sini baru beberapa hari, ada halo Pak Bambang, seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita ditakuti, tapi kita disegani saja. Ya, disegani sebagai seorang guru, seorang itu perlu butuh itu, ya. Supaya anak-anak paham, kapan saya bercanda dan kapan kita serius, kan intinya di sana. Jadi kapan kita bercanda, kapan kita serius. Dalam pembelajaran, oke, serius, bercanda, seperti itu. Oke, itu terus untuk tadi doa, ya silakan anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Selesai berapa detik, selesai. Tetap kita ditutup dulu. Ya, untuk penilaian tadi bertanya tadi sudah termasuk penilaian, refleksi silakan kesimpulan tadi sudah itu. Berwaktu tadi lebih dari 2 menit. Ya, itu Pak Victor untuk masukan dari saya. Monggo nanti ke depan bisa ya sudah baik, cuman perlu ada kemasan-kemasan yang berbeda gitu. Nggih, Pak Victor. Oke, matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun. Ya. Ini berarti sudah ketiga, berarti nanti kita masuk ke